ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا إنك أنت السميع القريب إنك أنت مجيب الدعوات. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu atau terjemahan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilm di halaman 33 dari terjemahan. Di antara adab dalam menuntut ilmu. Di antara adab dalam menuntut ilmu. Dikatakan oleh penulis hafizallah, seorang penuntut ilmu harus memiliki adab-adab yang menjadi karakternya. Karakternya, sifat yang menempel padanya. Jadi ketika disebut sesuatu yang berkarakter, berarti dia memiliki karakter tersebut dan orang ketika mengingat dia maka akan ingat karakter tersebut. Ini namanya orang berkarakter, baik atau buruk. Jadi penuntut ilmu memiliki simah. Simah itu tanda-tanda, alamat karakter, aura kalau bahasa sebagian orang, yang dengannya terketahui dia ini orang berilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini orang berilmu. Harus ada simahnya. Maka jangan disamakan, jangan menjadikan diri itu serata dengan orang-orang yang karakternya buruk. Ya meskipun mungkin misal baju yang antum kenakan adalah bajunya keumuman orang, tapi tetap karakter antum terlihat thalibul ilm. Anak kasih contoh, baju anak baju flanel seperti umumnya orang, tapi antum melihat anak orang bukan. Nah ya udah cukup di situ aja ya. Iya. Jadi tetap tampak kebaikannya, tampak karakter penuntut ilmunya tampak. Ya. Selama tidak melanggar syariat. Dia perlu meneladani jejak para salafus saleh dalam proses mendapatkan ilmu dan bagaimana adab mereka terhadap ilmu yang telah mereka dapatkan. Para penuntut ilmu perlu mengetahui juga bagaimana para ulama salaf rela tidak tidur malam dan meninggalkan empuknya kasur demi belajar. Ya, di sini rela tidak tidur malam bukan suatu kewajiban untuk tidak menunaikan hak tubuh, bukan. Melainkan badanmu memiliki hak yang wajib engkau penuhi. Namun boleh jadi tidur terlebih dahulu di awal malam, kemudian bangun untuk tahajud, zikir, membaca Al-Quran, dan membaca yang bermanfaat dari ilmu syar'i. Sebagian ulama di antara Ibnul Jauzi menyebutkan bahwasanya menghafal itu paling bagusnya di waktu sepertiga malam terakhir. Tetapi itu setelah apa? Setelah tidur, bangun tidur. Justru kalau misalnya antum begadang, nggak bisa sepertiga malam terakhir. Udah penat. Ya, pagi kerja, siang kerja, sore terbudakkan, ya kemudian maghrib kajian, ntar malam begadang. Coba aja jam 2 malam hafalin surat apa gitu. Gak masuk. Stres.
Jadi maksudnya di sini adalah setelah kita tidur di awal malam. Karena belajar itu merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu dimanapun ia berada. Harus di-upgrade ilmunya. Harus di-upgrade ilmunya. Jadi jangan merasa sudah selesai, sudah finish menuntut ilmu. Harus di-upgrade. Bisa jadi ketika bersama gurunya, bersama temannya, ataupun bersama muridnya, dia belajar. Pembahasan tentang menuntut ilmu ini adalah pembahasan yang bercabang, karena ilmu itu bagaikan lautan luas yang tak bertepi. Permasalahannya bukan pada jumlah buku yang dimiliki sedikit. Bukan. Jadi antum jangan keluhkan ketidakmampuan untuk membeli buku karena keterbatasan dana. Jangan itu yang dikeluhkan. Jadi bukan itu inti permasalahan. Jadi permasalahannya bukan pada jumlah buku yang dimiliki sedikit, bukan. Karena banyak dari kita yang memiliki puluhan bahkan ratusan buku, namun yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah masalah time management. Manajemen waktu. Di sini masalah manajemen waktu. Ya. Bagaimana dia mengurusi timeline hariannya? Ya, scratch atau apa namanya? Scattered, tersebar aur-auran waktunya atau tertata rapi. Itu pokok masalahnya. Karena sebagian besar kita memiliki banyak waktu, namun jika kita tidak bisa mengaturnya, maka seakan-akan kita tidak memiliki waktu. Dan di antara yang menunjang time wasting, handphone. Dari medsos A ke medsos berikutnya, antum bisa buka tanpa sadar setengah jam terlewati. Setengah jam terlewati, ajib. Itu bukan antum aja, ana. Siapapun dari kita. Apalagi kalau kita memiliki kepentingan di sini, misalnya dagang. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan dari orang, kalau misalnya kita ustaz, pertanyaan ada orang nanya, kita jawab. Nah itu masih bagus lah, ada pahalanya besar insyaallah. Tapi kadang kita membuka marketplace. Tadi itu ada Shopee lagi tuh. Allahumma musta'an. Antum bukan? Antum? Bukan antum? Bukan Pampers, bukan. Selalu kesini selalu itu Shopee itu. Selalu ke Jati Bening ini kayak namanya Shopee ya. Ya. Buka itu marketplace untuk mencari barang bisa 15 menit belum ketemu yang kita inginkan. Maksudnya misalnya satu hal yang kita inginkan, satu item, kita nyari yang termurah, cari lagi yang termurah, habis waktu 15 menit. Tuh, ya waktunya tidak di-manage kita ini. Seakan-akan nggak punya waktu, padahal banyak waktu, padahal bisa ikut kajian, bisa datang. Ya, oleh karena itu sudah sekian kali Anda ucapkan di kajian bahwasanya Anda kerap kali tidak mempercayai orang yang mengatakan afwan tat Anda nggak punya waktu. Anda kerap kali nggak percaya dengan orang yang bicara seperti itu. Ya, orang yang bicara seperti itu sama manzilahnya dengan orang yang bilang Anda ikhlas kok. Ya, ini sama. Ya, kurang bisa dipercaya. Ya. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam hati seorang hamba. Dan ilmu bukanlah semata-mata dari banyak membaca saja. Banyak membaca perlu, penting. Tapi banyak membaca saja itu belum cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ilmu bukanlah semata-mata dari banyak membaca saja. Bukan pula semata-mata karena banyak memiliki buku. Lebih-lebih ini. Membaca aja, banyak membaca saja itu belum menunjang untuk menjadikan antum memiliki malakah ilmiah, kepemilikan ilmu, kemapanan ilmu. Belum tentu. Tergantung dari apa? Metode bacanya. Tergantung dari apa? Tujuan membacanya. Tergantung dari apa? Dirangkum atau tidak. Tergantung dari apa pendalamannya ada atau tidak. Itu semua. Jadi enggak semata. Dan juga tidak semua hal itu bisa kita ambil dari bacaan. Nanti akan disebutkan oleh
sang Syekh hafizahullah nanti apa yang dimaksud dari yang barusan Anda sebutkan. Bukan pula semata-mata karena banyak memiliki buku. Maka banyak memiliki buku bukan barometer. Karena banyak kiai yang memiliki buku, kitab berjejer, Masya Allah. Tapi ketika antum tanya tentang kitab yang berjejer itu, maka antum dapatkan dia orang imma dia ajhalun nas, orang paling bodoh tentang apa yang dimiliki, imma dia adalah orang yang paling sok tahu terhadap apa yang dia miliki sendiri. Artinya sama-sama nggak tahu. Tapi dia sok tahu karena gengsi, kalau saya nggak bisa jawab, ntar dibilang saya nggak pernah baca, padahal ia nggak pernah baca. Dan buku-bukunya itu masih gres semua, masih bagus semua. Nggak ada tulisan tangan, nggak ada catatan, nggak ada coretan kecuali dia setelah cover namanya doang. Ya, Panjul, ya misalnya siapa namanya, beli buku kapan, dah gitu doang. Sisanya rata-rata semuanya apa? Bersih kitabnya. Tuh, nggak kayak anak. Kalau anak kan kitabnya udah tuh acak-acak tuh, lihat tuh kena air tuh, karena disimpannya nggak bener kok ini, ya. Iya. Bahkan ini kitab nggak ada namanya ini. Anda lupa namain, tapi yang terpenting dibaca. Dan juga ada catatannya di sini. Ya, karena kitab ini udah lama. Ya, udah lama anak kaji. Nah, jadi bukan sebatas apa? Banyak memiliki buku atau kitab karena kiai, ulama atau yang disebut ulama oleh masyarakat atau ustadz atau penuntut ilmu juga banyak yang memiliki buku. Bahkan juga sampai membuat cover foto di Facebooknya juga dirinya bersama kitab-kitab yang berjejer di rak ruang tamunya. Tapi ketika antum melihat dia adalah orang yang paling bodoh gitu, yang nggak ngerti ilmu, atau ilmu ini hanya supaya hiasan, supaya banyak followernya, bisa aja seperti itu. Jadi nggak cukup banyak buku, tidak cukup. Bahkan sebagian orang terfitnah dengan banyaknya buku dan dia tidak mengerti keseluruhannya, global apalagi rincinya, tidak pernah membacanya, tidak bisa memetakan klasifikasi ini buku untuk apa, ini buku untuk apa. Karena membelinya pun tidak terfikirkan, penting beli dulu banyak buku yang trendy, yang mungkin hot, yang maksudnya hot di sini adalah yang lagi viral dan seterusnya udah. Oh, Fathul Bari, beli Fathul Bari. Gak ngerti apa isinya. Fathul Bari. Kenapa? Karena Ustaz Abdul Hakim ngaji Fathul Bari. Karena Fathul Bari itu populer di antara orang-orang. Karena tebel, karena banyak jilidnya. Beli. Baca? Enggak. Usaha baca sedikit? Khalas. Wallahu a'lam bishawab, ini enggak ngerti artinya apa. Enggak, bukan itu. Tujuan ilmu tuh enggak gitu. Enggak gitu. Ilmu tuh enggak didapat dengan cara seperti itu. Al-Imam Al-Haramain, ini adalah Al-Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah. Ulama Syafi'iyah, gurunya Imam Al-Ghazali. Ya, ulama besar di madrasah nizamiyah, menceritakan tentang beberapa ulama Syafi'iyah. Beliau ini di Imam Haramain, ulama abad 5 Hijriah. Wafat sekitar 478 atau sekitar itu Hijriah. Beliau mengatakan tidak ada satu ulama yang bermadzhab Syafi'i melainkan berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi. Tidak ada satupun ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ini beliau di abad 5 Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Abad 2 Hijriah, ya tahun 100-an. Ya, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Berarti abad kedua Hijriah beliau, ulama abad kedua Hijriah. Wafat 204 Hijriah. Ya. Dan kemudian Imam Syafi'i wafat, mulai tersebar mazhab Imam Syafi'i dari beberapa muridnya, di antara Imam Muzani, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan seterusnya dari ulama, dari murid beliau. Kemudian terus banyak melimpah sampai kemudian di era 5 Hijriah ketika ada Al-Baihaqi rahimahullah. Sezaman dengan Al-Juwaini ini. Juga sebelumnya, pas sedikit sebelumnya ada Asy-Syirazi, ulama besar. Nah, kata Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah, tidak ada satu ulama pun yang bermadzhab Syafi'i di era 3 Hijriah sampai 5 Hijriah melainkan berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Karena mereka mempelajari fikihnya Imam Syafi'i kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi. Disebut Imam Baihaqi biasanya. Ya, pernah dengarkan Baihaqi? Ini masyhur. Tapi masyhur secara nama doang. Atau banyak orang menamakan anaknya Baihaqi ya di era-era 80 90 ya.
Baihaqi. Pakai B, jangan pakai W. Kalau pakai W malah celaan ini, Waihaq. Nah, itu celaan itu. Ya, Baihaqi. Imam Baihaqi ini justru sebaliknya. Imam Syafi'i punya hutang budi kepada Imam Baihaqi. Ajib. Imam Baihaqi ini ahli hadis. Ya, ahli hadis. Muridnya Al-Hakim. Sebab karya-karya Al-Baihaqi isinya penuh pembelaan terhadap mazhab Syafi'i. Memang maksudnya dari segi hadis. Imam Baihaqi ini punya Sunan Sughra, punya Sunan Kubra. Ya. Dan punya beberapa kitab-kitab semuanya bersanad dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh ulama. Al-Baihaqi ini adalah muntasirul madhab fil hadis, yaitu pembela madhab Syafi'i dari segi hadis yang belum pernah ada sebelumnya dari ulama-ulama Syafi'iyah yang sebegitu rincinya dalam memaparkan hadis dan selaras dengan madhab Syafi'i. Jadi itu muntasirus sunnah. Kalau di madhab Imam Abu Hanifah, ahlu hadis, muntasirul madhab bil hadisnya adalah siapa? Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Oke? Abu Ja'far At-Tahawi. Penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, itu untuk apa? Madhab Abu Hanifah. Kalau di madhab Imam Malik, Nasirul Madhab atau Muntasirul Madhab untuk Malikiyah adalah Ibnu Abdul Bar. Sama seera dengan Al-Baihaqi ini. Tapi Ibnu Abdul Bar di daerah Andalus Spanyol. Kalau dalam Syafi'iyah, maka Al-Baihaqi ini Muntasirul Madhab bil hadis. Sebelumnya ada memang di era 4 Hijriah ada namanya Ibnu Khuzaimah. Beliau juga ahli hadis. Tapi Ibnu Khuzaimah ini ahli hadisnya, beliau lebih banyak kitab-kitab hadisnya membahas akidah. Di antaranya ada Kitab Tauhid namanya. Jadi Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah namanya. Tapi yang menjadi penolong madhab dari segi hadis Al-Baihaqi. Kemudian dari segi, kalau dari madhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri adalah ahli hadis. Tapi kemudian di era berikutnya nanti akan ada seperti Abdiyah Al-Maqdisi. Ya, ada kitab namanya Umdatul Ahkam misalnya. Ya. Di era 5 atau 6 Hijriah. Dan juga ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan seterusnya. Ala kulli hal, di sini Al-Baihaqi malah justru Imam Syafi'i berhutang kepada Al-Baihaqi. Karena karya-karya Al-Baihaqi isinya penuh pembelaan terhadap mazhab Syafi'i. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi ini kayak gimana? Penulis buku terbesar dalam masalah hukum dengan penyebutan sanad-sanadnya, yaitu kitab beliau Sunan Al-Kubra. Disebut Sunan Al-Kubra. Berarti ada Sunan As-Sughra juga. Begitu pula jika sebelum dari Al-Baihaqi ada juga Al-Imam An-Nasai. Tapi An-Nasai ini dikatakan oleh sebagian ulama dia ghair mutaqayyid bil madhahib, tidak terikat dengan mazhab-mazhab. Kalau Imam Nasai. Imam Nasai punya kitab namanya 2 kitab sunan beliau. Kitab Sunan Nasai ada 2, ikhwan. Kitab Sunan Nasai itu ada 2. Sunan Kubra dan Sunan Sughra. Sunan Nasai itu ada 2, Sunan Kubra dan Sunan Sughra. Ketika dimutlakkan Sunan An-Nasai, maka maknanya, maksudnya pastilah Sunan yang Sughra, yang kecil, ringkasan. Anda lupa 7.000 atau 8.000 hadis, Anda lupa. Ya, Sunan Sughra. Dinamakan pula Sunan Sughranya Imam Nasai ini dengan nama Al-Mujtaba namanya. Al-Mujtaba. Mujtaba itu artinya muntaqa, pilihan,
mukhtar, pilihan dari kitab Sunan yang kubra. Nah, jadi ketika ditahqiq atau dicetakkan di footnote misalnya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, maka maksudnya Sunan Sughra. Kalau Sunan Kubra pasti sebutkan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra pasti gitu. Sama Imam Baihaqi juga punya Sunan Sughra dan Sunan Kubra. Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman, salah satu ulama Jordania, sahabatnya Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Syekh Mashhur ini dan Syekh Ali juga adalah di antara murid-murid Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yang berasal dari Jordania. Syekh Mashhur ketika ditanya tentang beberapa kitab sunan yang menjama' ilmu fiqih, maka beliau merekomendasikan barang siapa yang dia menelaah kitab Sunan Kubra, Sunan Nasa'i, dan Sunan Abi Dawud, maka khalas dia akan menjadi ahli fiqih dan ahli hadis yang luar biasa. Siapa yang menguasai sunan-sunan ini? Sunan Kubra Imam Baihaqi, Sunan baik Sunan Kubronya Al-Imam Nasa'i, dan Sunan Abi Dawud. Itu tiga itu. Ya, tiga kitab itu. Dan ada kitab lain yang beliau sebutkan, lupa. Nah, kitab-kitab ini Sunan Kubra ini isinya adalah fikih, tapi dengan hadis. Ibaratnya kalau antum melihat Umdatul Ahkam, antum lihat Bulughul Maram, itu kitab-kitab hadis tapi dengan bab-bab fikih, mengkhususkan fikih. Kayak misalnya Bulughul Maram, itu dari awal sampai menjelang akhirnya itu fikih, sesuai urutan bab-bab fikih. Tapi di akhir di Bulughul Maram paling akhir, kitab terakhirnya adalah namanya Kitabul Jami', namanya Kitab Al-Jami'. Itu khusus untuk apa? Masalah-masalah suluk, akhlak, tazkiyatun nufus. Ya. Kalau antum tahu Ustaz Firanda punya kitab Syarah Kitabul Jami' kalau enggak salah. Anda dikasih tapi Anda belum sempat baca. Syarah Kitabul Jami' maksudnya mensyarah bagian kitab dari Bulughul Maram paling akhir, namanya Kitab Al-Jami'. Isinya zuhud dan raqaiq, yaitu tentang zuhud, tentang akhlak dan seterusnya. Ya. Jadi kitab-kitab ini adalah kitab-kitab fiqih namun dengan hadis. Bedanya adalah Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi dan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar dan juga Al-Muharrar dalam mazhab Hanbali karya Ibnu Abdul Hadi. Ini semua kitab-kitab fiqih hadis atau hadithul ahkam, hadis-hadis hukum yang tanpa sanad. Makanya bab apa? Terus ruwiyaan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah, langsung Abu Hurairah. Rasulullah bersabda begini. Tapi kalau misalnya Sunan Kubra karya Baihaqi, Sunan Kubra karya Nasa'i, dan seterusnya dari kitab-kitab salaf kita atau dari kitab-kitab ulama ahli hadis seperti ini, maka ini disebut kitab as-sunan, kitab-kitab sunan, ya sunnah, kitab-kitab hadis yang al-musnadah, bersanad berarti kayak misalnya akhbarona fulan, haddatsani fulan, qala haddatsani, seterusnya. Seperti kitab Sunan Kubra ini. Nah, Al-Baihaqi dikatakan di sini, beliau pernah menemui kesulitan untuk mendapatkan sejumlah referensi. Dan ternyata hal itu sangat mudah bagi kita dapatkan pada masa kita saat ini, terutama bagi kalangan para penuntut ilmu. Jadi, untuk membuat kitab Sunan Kubra itu sangat sulit. Tapi kita sekarang tinggal gampang aja. Nah, sekarang kitab referensi tersebut seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan Jami' At-Tirmidzi. Ini tidak disebutkan di sini Sunan Abi Dawud, mungkin karena mudahnya ditemukan ketika itu. Kitab Sunan Ibnu Majah, ya dari Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, yang paling tua, yang paling awal adalah Ibnu Majah. Yang paling awal tua ya adalah Ibnu Majah. Ya, dan paling muda adalah An-Nasa'i. Tapi dari 4 kitab Sunan, Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, paling sahih, paling banyak yang sahihnya adalah An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i. Namun yang paling faqih
dari kitab 4 ini adalah Sunan Abi Dawud. Kalau dari segi kesahihan, An-Nasa'i lebih tepat. Lebih kental, lebih kenceng syaratnya. Walaupun di dalamnya ada yang hadis dhaif ya. Kalau dari segi kefaqihan, detail fikih, Sunan Abi Dawud. Tapi kalau dari segi ilal hadis, keilmuan hadis, mustalahnya dan pendetailan dalam masalah sanad dan juga penilaian hadis, At-Tirmidzi. Ya begitu. Baik, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan Jami' At-Tirmidzi, ini mereka adalah ulama-ulama abad ke-4 Hijriah, ikhwan. Dan Al-Baihaqi abad ke-berapa? Ke-5 Hijriah. Ya, tahun 400 sekian. Kalau Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi, ulama 300-an. Atau ada yang hidup 200-an juga, di era 200-an. 3 atau 4 Hijriah. Nah, setelah kitab itu disebar, kan zaman dulu itu kan nggak ada percetakan. Nggak ada dulu Gria Sunnah, As-Sunnah, Mustaq Imam Syafi'i, ya. Nggak ada. Artinya nggak ada percetakan. Ya. Lalu bagaimana mereka menyebarkan kitab ini? Beribu-ribu hadis di mana dalam satu kitab? Mereka menyewa orang-orang yang mengkopas. Tapi kopasnya bukan Ctrl C, Ctrl V. Tapi apa? Tulis ulang. Lalu baru dijual manuskrip itu. Makanya nggak mudah mengoplah kitab ketika itu. Kalau mengoplah risalah mungkin gampang, nulisnya cepat selesai. Berapa halaman toh? Lah ini kan berapa ratus atau ribu halaman, berapa suhuf. Makanya kitab-kitab seperti ini tidak mudah didapatkan pada masanya Imam Baihaqi. Namun hal tersebut tidaklah menjadi penghalang beliau untuk mengeluarkan karya tulis, kendati pun susahnya referensi yang penting seperti sunan-sunan ini. Ya. Ini ngerti gak antum cerita yang kita omongin, ngerti gak sebenarnya antum? Hah? Beneran ngerti? Anak kok kayak ngeliat aura antum tuh kayak gak ada yang ngerti sama sekali. Antum kayak muka antum tuh kayak selalu datat ngomong apa kayak gitu. Hah? Ngerti gak sebenarnya antum? Beneran ngerti apa enggak nih? Tuh kan gak ngerti kan? Ngerti enggak? Jadi anak ngomong semaunya aja gitu ya. Yang penting dengerin aja ya. Dalam hati antum selalu datat, yang penting gua dengerin dah. Anda nggak tahu kenapa antum nggak ngerti. Anda sendiri ngerti. Jangan sampai Anda ngerti sendirian gitu loh. Jika demikian, yang paling dibutuhkan dalam menuntut ilmu sebelum yang lainnya adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Ta'ala semata. Menuntut ilmu juga membutuhkan pengorbanan, baik yang terkait dengan pengorbanan jasmani, waktu, jiwa, ataupun harta. Jasmani, tubuh, waktu harus dikorbankan, maksudnya ada yang ditumbalkan di sini walaupun gak komplit. Ya, kalau memang betul mau fokus di ilmu ya, tapi kalau memang antum adalah pekerja, punya anak, punya istri ya, maka ya harus menunaikan hak. Ya. Ya juga pengorbanan jiwa. Ya, jiwa di sini bukan berarti bunuh diri, ya, bukan, tapi pengorbanan jiwa di sini maksudnya apa yang antum hasratkan di jiwa antum tuh banyak yang terkorbankan gara-gara menuntut ilmu, ya, ataupun harta, ya. Maka jika Allah menyatukan pada diri seorang hamba antara niat yang ikhlas dan pengorbanan terhadap hal-hal yang disebutkan tadi, berarti Allah Ta'ala akan memudahkan baginya segala hal yang sulit dalam masalah menuntut ilmu. Jadi boleh ditanyakan, kenapa kok menuntut ilmu tapi gaya tidak ada progres? Boleh jadi karena antum masih imet-imet, irit, baik irit waktu, irit tenaga, irit pengorbanan jiwa, irit harta, nggak mau. Ya, ini karena emang nggak ada ya, di mana-mana nggak ada kan, begini. Nah, kalau misalnya ada membuncah di mana-mana, kira-kira pada beli nggak? Insya Allah Yaman atau Insya Allah mana nih? Insya Allah Jati Bening. Anda nggak yakin kok Insya Allah. Antum ngomong Insya Allah gimana? Anda bukan suudzon sama Allah, bukan. Ya, beli nggak kalau misalnya kita pilih badan? Ini berapa harganya? 70. 70 untuk kita pilih berat nggak bagi antum ya kawan?
Enggak. Ya. Kita doakan semoga kitab ini teroper lagi sehingga teman-teman santri-santri pada order nanti, ya. Insyaallah. Kadang imat itu. Dan di mana-mana anak kajian ikhwan, anak kajian rata-rata kajian kitab alhamdulillah. Disebutkan di poster kajian kitab fulan. Kitab ini disebutkan. Yang membawa kitab itu bisa dihitung dengan jari. Masya Allah. Itu pun kalau ada jarinya. Kalau nggak ada nggak kehitung itu. Saking nggak adanya. Iya. Di mana-mana, di mana? Kajian kitab apa? Fawaidul Fawaid. Nggak ada yang bawa buku, nggak ada. Yang bawa buku ustadznya. Ustadznya yang ngajar, ustadznya ngaji kitab, ustadznya dapat faedah. Ya. Para tulab, para muridnya kemudian tinggal diam, ditanya, antum paham nggak? Ya. Di sebuah tempat. Ya. Iya. Ya Allah. Masih imat-imat ikhwan. Masih imat-imat. Ketahuilah selama masih imat-imat dan irit-irit belum sampai tahap derajat nuntut ilmu yang baik. Itu loh. Imat di sini bukan imat, ya pelit, bakhil, masih bakhil dari segi energi, masih bakhil dari segi waktu, masih bakhil dari segi pengorbanan jiwa, masih bakhil dari segi harta. Termasuk bakhil dari segi jasmani adalah ketika antum hanya mau ngaji di tempat yang dekat sama antum, padahal antum tahu ini kajian walaupun agak jauh, tapi saya butuh ilmu ini. Antum belum sampai, kalau misalnya masih kayak gitu, kelakuannya belum sampai, antum belum sampai. Belum sampai, beneran belum sampai. Ya. Dan itu jumhur dari banyak yang menuntut ilmu di Jabodetabek. Anak katakan jumhur, karena anak punya pengalaman dan observasi tersendiri dalam masalah ini. Kemudian anak nggak mau ngaji kecuali kajian yang anak ini bukan anak ustadz, bukan talib menurut ilmu. Anak nggak mau ikut kajian kecuali kajian yang anak urusin. Adapun yang nggak anak urusin, anak nggak ikutan. Maksudnya di sini mau kajian di mana kek? Itu bukan urusan anak. MT siapa? Bukan urusan anak. Itu ustadz fulan. Walaupun ustadznya juga anak undang, tapi karena MT-nya beda sama kita, anak nggak mau ikutan. Nah ini yang menjadi fitnah bagi banyak MT pengajian atau DKM di masjid-masjid. Tidak mau ikut kajian di masjid lain, hanya mau ikut kajian di masjidnya sendiri. Tidak mau ikut kajian di MT lain, hanya mau ikut di kajian MT yang dia urusin sendiri. Dan ini fitnah. Iya. Bukan hanya di Bekasi. Kok Anda nyebut Bekasi ya? Tangerang, Jakarta, Bogor, semuanya Jabodetabek. Anda nggak tahu kalau di luar itu karena Anda nggak ke area luar lagi. Dan ini real jemaah. Ya, baik DKM atau MT. Seperti itu. Malah lebih bagus apa yang gelandang. Ya, dia bebas. Dia selama butuh dengan ilmu itu dia datang. Hatta bukan MT dia. Atau memang dia nggak terikat dengan majelis taklim tertentu atau masjid tertentu. Wah, ada ustaz ini ngaji kitab ini, anak punya kitabnya, alhamdulillah. Hatta bukan MT dia. Ini lebih afdal daripada hanya pilih kasih dengan apa yang dia urus saja. Ini nih, lihat. Ya, jadi belum bisa mengorbankan energi, waktu, jiwa dan harta. Ayolah penuntut ilmu. Maka jika Allah Ta'ala, ya ini sudah tadi, dan merupakan sebuah keniscayaan bagi siapapun apabila ilmu tidak didapati daerah sendiri, hendaknya dia mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya di santri ini tidak ada takhusus ilmu hadis, ternyata di masjid fulan Al-Furqan misalnya, Anda nggak tahu ada apa enggak tuh di sini Al-Furqan, masjid Al-Furqan misalnya, ada kajian ilmu mustalah hadis. Antum jangan berpikiran itu itu bukan DKM kita tuh, bukan CS-an kita tuh. Walaupun ustadznya sunnah. Itu MT-nya bukan ngurus, bukan kita tuh, bukan CS-an kita. Terus antum haramkan diri antum dari kebaikan yang mengalir itu hanya karena bukan dari majlis taklim antum. Hizbiyah macam apa ini? Ya kan? Ini udah azab belum? Oh, khilaf gitu di antara antum. Ada yang bilang sudah, ada yang belum. Tapi nggak ada suara ya Pak ya? Hah? Apa sebenarnya sudah tapi dibelum-belumin atau gimana ini? 3 menit lagi kok di sini.
19-11 kalau dia ana malah. Ah. Bahkan ana 7/8 Pak. 7/9 Pak sampean. Wah, ini berarti ada 2 menit beda. Masya Allah. Ana masih 7/8 masih. Waktu Indonesia kita agak berbeda Pak. Emang begitulah Bekasi kadang-kadang keanehannya itu ya sampai derajat yang nggak masuk logika ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang telah dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi SAW bersabda, "Ya'tikum syababun yatlubuna al-ilm, fa idza ra'aitumuhum fastawsu bihim khaira, fa innahum wasiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Akan datang kepada kalian para pemuda yang mencari ilmu, maka jika kalian melihat mereka, sikapilah mereka dengan sikap yang baik. Karena sesungguhnya mereka adalah penerima wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Penutur ilmu kayak antum itu adalah dambaan. Para mantu dambaan antum itu. Masya Allah. Iya. Bagi orang yang mau ya. Bagi yang nggak mau ya ngapain sama antum serem. Ya. Tapi mertua ana dulu ketika belum menjadi mertua ana ya. Itu melihat para penuntut ilmu keluar dari kajian, ya Allah, enak banget yang lihat mereka yang adem gitu. Aduh, pengen anaknya nikah sama penuntut ilmu gitu kayak mereka gitu. Adem ngeliatnya. Dapatnya siapa? Ustadznya akhirnya. Iya, ajib ya. Iya. Kalau bisa ada yang kayak gitu lagi ya, kalau bisa ya. Iya, syabab, pemuda penuntut ilmu, enak lihatnya tapi pemuda penuntut ilmu bukan sebatas euforia akan ilmu, bukan sebatas euforia dengan majelis-majelis yang menghabiskan untuk selawatan dengan ributnya dan seterusnya, enggak, bukan itu. Itu tidak menjadi dambaan. Tapi pemuda yang betul-betul menuntut ilmu, datang bawa buku, pulang sambil megang buku kayak gini atau kayak gini. Ya. Coba ikhwan antum jalan dari majelis ini keluar sambil bawa buku kayak gini segan tawaduknya. Kelihatan enak gak di mata orang? Enak. Zaman dulu kan kayak gitu, zaman dulu nggak pakai tas. Iya, zaman dulu nggak pakai motor jalan orang. Habis tadarusan, habis maghrib, kalau malam kan buku dipakai sini. Ini kalau perempuan biasanya, ya kan? Buku semua gini ya, didekepin ke hati gitu, masya Allah. Yang laki-laki kayak gitu, masya Allah. Itu enak banget lihatnya tuh. Ya. Tapi kalau sekarang nggak ada yang bawa buku, ya. Ya karena faktor kondisi ya, jadi emang nggak tercetak ya. Orang yang mengadakan perjalanan dalam menuntut ilmu, sungguh dia telah menghidupkan satu jejak dari jejaknya para salaf yang telah ditinggalkan dijauhi oleh kebanyakan orang. Maka di sini dapat kita katakan kepada mereka, perbuatan kalian ini keluar mencari ilmu telah membangkitkan semangat orang lain, dan orang yang menunjukkan suatu kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Seringkali pahala itu mengalir pada seseorang sementara dia tidak menyadari dari mana pahala tersebut mengalir pada dirinya. Ada juga beberapa akhwat itu semangat banget sebelum pandemi itu. Apalagi di Bekasi ini banyak akhwat yang semangat menuntut ilmu. Sampai dalam satu hari Ahad itu sampai ngiter-ngiter itu. Pagi duha di Masjid Jati Bening misalnya. Kemudian siang tuh habis zuhur ada kajian di Assalam Jati Sampurna. Assalam mana Assalam? Sana. Kemudian habis itu, habis asar ada di Islamic Center Bekasi. Pindah gitu. Pulang maghrib dengan keadaan sudah penuh dengan ilmu dan keletihan. Itu akhwat. Ikhwan juga banyak kayak gitu, mudah-mudahan lihat banyak kayak gitu. Sumarekon dulu ketika masih banyak kajian tuh. Masya Allah. Ya harusnya nih kita jangan cuman udah dah, ana mau ngaji cuman di sate santri aja. Itu pun kalau ada makan malamnya. Nah ini jangan kayak gitu. Ya, ayo kita azan dulu insyaallah. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini ikhwan, di antara sikap dari penuntut ilmu, Anda jumpai ada seseorang yang tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat luas. Akan tetapi perkataan yang dia ucapkan dan sikap yang dia tunjukkan menimbulkan dampak nyata pada dalam diri orang yang mendengar dan melihatnya. Dan acap kali dampak tersebut tidak bisa didapat dengan membaca ribuan buku. Ada orang majhul, maksudnya orang biasa, mungkin tetangga baru. Enggak terkenal namanya orang baru. Tapi sekali dia mengucapkan kalimat,
Antum melihat akhlak dia dari kalimat tersebut. Antum melihat sikap dia, bahkan gerakan dia yang sangat menginspirasi antum untuk berbuat baik. Saleh orang ini. Jadi berdampak pada orang lain yang melihatnya. Ini tidak bisa didapatkan dengan membaca ribuan buku, tapi diamalkan. Al-Dhahabi dalam kitab As-Siyar, yaitu Siyar A'lamin Nubala, menyebutkan bahwa majlis Imam Ahmad dihadiri oleh 5.000 orang lebih. 500 orang dari mereka menulis. Berapa persen, ikhwan? 10%. Dan sisanya mengambil faedah dari apa? Akhlak. Tingkah laku, budi pekerti, dan ada beliau. Ini menunjukkan namanya majlis ilmu, mengampunya itu bukan sebatas apa? Bukan sebatas meriwayatkan ilmu, retorika yang Masya Allah, bukan sebatas itu. Tapi dari apa? Tingkah laku, budi pekerti, dan adab. Iya. Baik adab dari segi tentu lisannya, baik adab dari segi attitude, perilakunya, bahkan gerak-gerik dari seorang ustaz yang sedang mengampu kajian pun akan menambah apa? Menambah faedah buat tulabnya. Sekarang kalau misalnya kajian kita mulai pekan depan, ana harus pakai slogan jemaah, jemaah, kira-kira menurut antum gimana? Jemaah, antum yang mau nanya harus curhat dong Ustaz, gitu. Mau nggak? Boleh? Allah musta'an antum ini. Baru diajarin. Ya. Atau kemudian ustadznya mencontohkan kemudian diri di atas tempat duduk atau di atas meja misalnya. Dan itu ada yang seperti itu. Ya tidak menunjukkan akhlak majelis. Tidak menunjukkan akhlak majelis. Imam Ahmad 5.000 orang yang hadir tanpa speaker, tanpa sound system. 500 menulis. Berarti 4.500 melihat akhlaknya Imam Ahmad. Yang itu tidak bisa didapat di kitab-kitab. Abu Bakar Al-Muttawa'i, ya, di sini bacanya Al-Muttawa'i. Toknya musyaddadah. Beliau berkata, aku menghadiri majelis Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau mendikte Al-Musnad kepada anak-anaknya selama 12 tahun. Selama 12 tahun beliau mengimla, mendikte Al-Musnad Ahmad, musnadnya. Alhamdulillah di rumah ada Musnad Imam Ahmad 52 jilid, ikhwan. Itu didikte selama 12 tahun kepada putra-putranya. Dan selama itu aku tidak menulis satu hadis pun darinya. Iya. Jadi 12 tahun ini Abu Bakar Al-Muttawa'i 12 tahun kayak antum ini. Enggak nulis apa-apa. Iya. Jangan-jangan antum Abu Bakar juga ini, jangan-jangan. Iya. Jangan enggak bermaksud mempermalukan antum. Kan sama keadaannya. Ya. Dan selama itu aku tidak menulis satu hadis pun darinya. Akan tetapi aku hanya melihat mengambil manfaat dari etika dan akhlak beliau. Dari hal-hal ini. Cuman ini jangan antum jadikan jangan antum jadikan sebagai hujah. Udahlah, kita enggak usah nulis untuk ilmu, jangan. Karena di sisi lain mengtakyid ilmu itu dengan nulis. Ini ada sisi kita ngambil faedah dari segi akhlak, boleh. Tapi juga ada sisi kita ngambil faedah untuk mentakyid ilmu, mengikat ilmu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, itu jadi dua sisi yang ya berbeda tapi ujungnya tetap bermanfaat dua-duanya. Jangan sampai antum nulis enggak mendapat faedah akhlak juga enggak. Nah, jangan sampai dua-duanya hilang dari diri antum. Minimal kalau emang enggak bawa buku betul-betul apa? Mengambil faedah dari segi attitude, akhlak dan semisalnya. Ya. Jadi boleh jadi ikhwan di antara jemaah kita kajian di mana terutama jemaah-jemaah yang awam, mereka itu melihat dari apa? Akhlak dulu. Ini ustadznya bagus nih akhlaknya. Oke, sebagian dari asatidz mungkin berusaha berpakaian itu yang menunjukkan sikap berpakaian itu Masya Allah sehingga worthy, trusted,
terpercaya dengan sebab pakaian. Iya, ana pakai pakaian kayak ini karena antum udah percaya sama ana, makanya pakai kayak gini. Kalau antum belum percaya sama ana pakai pakaian jubah, sorban, topi Habib. Ya, biar percaya. Iya. Kalau untuk orang awam kadang-kadang kita harus pakai apa? Atribut yang membuat mereka percaya. Iya beneran, orang awam. Ya. Orang awam yang memang nggak pernah ngaji gitu, tampilkan kemudian pakai seperti seorang betul-betul ustaz di mata mereka. Nah begitu. Ya, jadi likulli maqamin maqal. Ya. Ada maqal di sini, maqal lisani, ada maqal hali, ya. Perkataan lisan atau perkataan kondisi, attitude. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Al-imamur rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa sigharal ilmi qabla kibarih." Seorang alim rabbani yang mendapatkan bimbingan dari Allah adalah orang yang mengajarkan manusia tentang ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang berat. Di antara ilmu-ilmu yang dasar adalah attitude, sikap. Ya. Seorang yang alim dia mengajarkan manusia dengan tingkah lakunya, ucapannya serta sikapnya. Kalau misalnya tingkah laku alim ini justru menjadi toksik, racun bagi jemaah, tinggalkan. Ucapannya juga toksik, racun, tinggalkan. Sikapnya juga toksik, racun, tinggalkan. Jangan sampai kita hitung hadirin majlis, di majlisnya orang jahil, yang tadinya kita jahil menjadi ajhal min qabl, lebih jahil daripada sebelumnya. Antum kan nuntut ilmu kan supaya berilmu, bukan semakin bahlul, bukan, supaya berilmu, supaya attitude-nya makin baik. Tapi kalau misalnya ternyata bermajlis malah justru makin jelek attitude-nya, tidak rapih pemetaan ilmunya dan sikapnya, maka apa faedahnya? Maka sudah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu agar menjadi teladan di dalam segala urusannya dan tidak berucap maupun bersikap melainkan di atas petunjuk dan atau cahaya ilahi. Merupakan karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala di mana kita hidup pada suatu zaman yang begitu banyak sarana-sarana yang dapat memudahkan para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu dengan cara yang sangat mudah. Hingga salah seorang dari kita misalnya mampu mentakhrij satu hadis dari ratusan kitab referensi hanya dalam jangka waktu beberapa menit saja. Bisa. Mentakhrij itu apa maksudnya, ikhwan? Ada hadis ditakhrij, ini hadis riwayat siapa aja, disebutkan sumber-sumbernya, nomornya, hadis keberapa, halaman keberapa di kitabnya, cetakan mana. Itu ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Tinggal kopas hadis apa, search, kemudian takhrij. Diklik takhrij, muncul kadang-kadang kalau hadisnya populer itu bisa sampai ribuan kitab. Ribuan kitab untuk satu hadis. Dan juga ada namanya syajaratul asanid, pohon sanad. Ya, dia terbentuk di aplikasi tersebut mudah sekali, walaupun pasti ada cacatnya, tapi dipermudah sangat di zaman sekarang. Iya, antum misalnya mau mencari, ada maktabah syamilah namanya, bab ar-riddah, bab tentang murtad, riddah, bab tentang riddah, murtad, tentang murtad. Ini kan masuk riddah, ini memang masalah akidah, tapi di kitab-kitab fikih, semua kitab fikih membahasnya. Tapi bahasanya itu di akhir-akhir. Ya. Nah, kitab riddah ini bab atau kitab atau bab riddah dicari di maktabah syamilah dengan ketentuan cari babnya atau unwannya. Cari antum mau tahu tentang riddah dari fikih manapun, mazhab manapun dalam Islam, dalam kaum muslimin. Search. Sampai itu ratusan kitab membahas bab riddah. Misal antum ambil 50 kitab deh. Itu mungkin untuk bab riddah aja bisa berapa bulan antum untuk menghatamkan kitab bab-bab tersebut, bab riddah tersebut, bab tentang murtad. Artinya ilmu ini sekarang sangat luar biasa, mudah sekali. Namun sangat disayangkan karena kita belum benar-benar menghargai anugerah ini. Kita tidak menyadari anugerah besar yang meliputi diri kita ini. Begitulah. Ketika sesuatu itu begitu mudah, maka harganya begitu murah. Kecuali memang ilmu. Ya. Ilmu itu kalau mudah memang kerasa murah, tapi kalau antum hargai maka akan semakin bernilai bagi antum dan semakin cepat antum
value-nya tinggi insyaallah. Orang yang berakal sehat tentunya akan merenungi dengan cara memperhatikan berbagai nikmat kemudahan semacam ini dan tidak menutupi kemungkinan akan dicabut oleh Allah dari kita. Sekarang ya kawan, di antara kemudahan yang Allah berikan kepada anak dan juga tim ya kawan. Ana alhamdulillah membuat channel YouTube sejak 2013. Sejak itu kadang live streaming. Pribadi ketika itu masih ngurus-ngurus apa-apa sendiri, edit sendiri, semua sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang Ana nggak tahu udah berapa video, kalau nggak salah sudah 6.000 video kalau nggak salah. 6.000 video ikhwan. Itu semua kajian. Nggak ada video main game Plants and Zombie misalnya, Ana nggak ngerekam itu. Ngapain juga ya? Atau Ana ngevlog nggak ada di situ. 99%, anggaplah 99% dari 6.000-an video kita itu semuanya adalah kajian, dan boleh dikatakan 85%-nya kajian kitab dari 99% itu. Ya. Pahala udah Allah Ta'ala yang urus, dan itu kita pun masih perlu ikhlas, dan Anda bukan orang yang betul-betul ikhlas dalam hal ini. Tetapi di sini ikhwan, mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda sebelum 2010 kemudian Anda pernah bermimpi atau bercita-cita punya video banyak untuk kajian? Enggak pernah, wallahi enggak pernah kepikiran. Tapi Allah mudahkan kemudian. Alhamdulillah, saya bersyukur. Dengan kemudahan ini maka kita terus oplah kajian-kajian tiap hari, alhamdulillah. Nah, setiap hari alhamdulillah channel kami dengan bantuan tim juga dan setelah bantuan dari Allah dan taufik darinya, setiap hari selalu ada primer kajian kitab. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagi yang memanfaatkan, alhamdulillah. Yang tidak pun tidak wajib, karena masih ada channel yang lain yang jauh lebih baik daripada punya kita. Tapi ini kemudahan dari Allah, anugerah dari besar yang boleh jadi suatu saat akan dicabut dari kita semua. Entah YouTube itu atau channel di take down, atau mungkin YouTube akan bangkrut dan hilang semua videonya. Itu tidak menutup kemungkinan. Tapi yang terpenting sekarang adalah apa? Kita usahakan supaya rekan-rekan bisa menyimaknya, menyaksikannya. Antum bisa cari sendiri apa kitab yang antum inginkan dikaji. Mudah-mudahan ada channel kita bisa antum kaji, bisa antum dengar. Sebagaimana ana rajin dengan izin Allah Ta'ala, ana rajin menyimak kajian para masyayikh, ana berharap kepada Allah semoga ada juga di antara kita yang rajin menyimak kajian ana, sehingga walaupun ana berkelautan dosa, tapi ketika itu juga ana menabung pahala dengan orang-orang menghabiskan waktunya di channel kita yang bermanfaat, mudah-mudahan. Dan begitu juga dengan antum. Membangun suatu kajian atau misalnya menghadiri suatu kajian atau berjasa atas suatu kajian, memberikan manfaat untuk suatu kajian yang boleh jadi saham antum seolah sedikit, tapi kalau dimanfaatkan oleh orang yang banyak, maka tanpa sadar pahala antum semakin banyak tanpa sadar, dan hanya Allah yang tahu seberapa banyaknya. Maka begitu ya ikhwan. Ya, maka kesimpulannya saat sekarang ini kita sama sekali tidak kekurangan referensi. Tidak kekurangan dalam masalah guru dan juga waktu. Guru banyak, apalagi orang Bekasi. Guru banyak, Ustaz Bekasi banyak Kak ikhwan. Banyak. Anda aja yang dulunya Jakarta, Anda enggak mau ke Bekasi. Allah Ta'ala qadarullah, Allah Ta'ala pindahkan ke Bekasi. Ketemu orang-orang seperti antum. Alhamdulillah. Semua ini adalah hal yang mudah dan dapat terpenuhi. Sekarang berapa kajian di Sate Santri ini ikhwan? 3 atau 4? Berapa kajian seminggu? 3 ustaz atau 4 ustaz? 4, taib. Di musola yang cuman sepetak ini bisa 4 ustaz datang ziarah ke sini. Coba. Sementara ada masjid besar tapi bukan sunnah masjidnya, nggak ada ustaz sunnah ke situ. Mana fabi ayya ala rabbikum tukadziban? Betapa nikmatnya sudah khalas. Sini. Nikmat. Jadi referensi ada, guru ada. Kita tinggal bersungguh, murajaah terhadap kajian. Kalau bisa kajian-kajian direkam, yang bermanfaat direkam dan dimurajaah. Alhamdulillah kalau kita direkam dan ada live streaming, dimurajaah, dengerin lagi yang tadi. Mungkin nasihat-nasihatnya akan masuk ke kita pada suatu saat. Mungkin sekarang kita mendengarnya biasa, tapi ada waktunya ketika, oh iya, waktu itu Ustaz itu bilang gitu, benar itu Ustaz itu. Yang kita butuhkan ini adalah kemauan untuk mencurahkan kesungguhan kita, semampu kita, sehingga kita bisa memetik buah dari tanaman yang kita tanam. Maka ini dikatakan, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan panen. Dan siapa yang tidak menanam,
Dia akan gabut ketika orang pada panen, ya kan? Orang pada panen tuh, hasil apa? Dia gabut, bingung loh. Ngelihat, ya coba seandainya dulu aku menanam, sekiranya dulu aku menanam, aku pasti sekarang sudah panen. Ya, tapi dia gabut. Bahkan dia dipekerjakan akhirnya sama orang yang memanen. Wallahu taala alam, mungkin cukup sekian. Jazakumullah khairul jazaa atas kehadiran antum. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.